Hai guys, aku mau cerita. Kamu tahu kan Agus yang belakangan ini lagi viral banget. Tapi aku mau cerita tentang Agus yang penyandang disabilitas itu dan memakan 15 korban. Jujur aku kaget banget pas dengar beritanya dan lagi-lagi otak aku yang dangkal ini hal pertama yang menarik buat aku itu kok bisa sih ada penyandang disabilitas dijadikan tersangka gitu. Apakah ini tuh benar-benar terjadi? Apakah itu benar real adanya atau cuma hoax aja sih gitu. Kalau ini cuman hoax, sumpah ini tuh jahat banget. Karena Agus juga kan mengaku kalau dia itu tidak berdaya. Dalam sehari-harinya pun, dia mengandalkan orang tuanya untuk makan, minum, mengganti baju. Jadi mana mungkin sih orang penyandang disabilitas menjalankan aksinya tersebut? Anggap aja kasus ini tuh benar adanya. Coba bayangkan deh, seorang Agus menjalankan aksinya itu seperti apa sih? Terus lagi kan kalau misalkan dia benar-benar menjalankan aksinya, toh sebagai korban seharusnya bisa dong minimal menolak dengan kata-kata. Dia bisa kabur atau menyerang mungkin. Seharusnya kan kayak gitu ya, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku. Tapi seiring berjalannya kasus ini, banyak sekali beredar video-video yang menunjukkan, yang memperlihatkan Agus sedang menjalankan aksinya. Dan di sana aku mulai berpikir, oh ternyata hal ini tuh bukan sesuatu yang mustahil ya dilakukan oleh Agus gitu. Bisa aja memang benar-benar Agus melakukan hal tersebut gitu. Pertanyaannya, kenapa ada korban wanita sebanyak itu? 15 orang bukan jumlah yang sedikit. Ada satu kemungkinan yang lumayan bikin aku sedih banget. Mungkin ke-15 orang ini adalah termasuk orang-orang yang people pleasure, gak enakan, gak tegaan, dan self esteemnya itu rendah gitu. Yang akhirnya pelaku memanfaatkan kekurangannya itu untuk mendapatkan simpati dari korban. Ini sedih banget sih, karena aku punya anak perempuan. Bayangin anak perempuan kamu punya self esteem yang rendah, people pleasure gak tegaan, dan yang akhirnya kemakan oleh rayuan laki-laki di luar sana dan menjadi korban pelecehan seperti ini gitu. Bayangin anak kamu menjadi korban si Agus tersebut gitu. Sakit hati banget kan? Lalu pertanyaan berikutnya, kok bisa sih ada wanita yang gampang banget dirayu sama laki-laki? Kok bisa sih ada orang-orang, ada wanita yang people pleaser, gak tegaan dan gak enakan? Menurut aku ini juga berkaitan sih dengan isu fatherless ya, yang dimana Indonesia ini menjadi negara nomor 3 yang menyandang isu itu. Anak perempuan itu harus dekat secara emosional dengan ayahnya untuk terhindar dari laki-laki yang manipulatif. Tugas kita sebagai orang tua gimana caranya agar anak kita itu tidak menurunkan standarnya hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain, dari luar sana, dari laki-laki. Kita juga tidak boleh mendidik anak perempuan kita untuk menomorsatukan perasaan dan validasi laki-laki dibanding dengan dirinya sendiri. Misalnya gini, kamu itu ya perempuan itu harus belajar masak. Gimana caranya kalau misalkan kamu gak bisa masak, nanti suami kamu gak betah loh sama kamu. Kamu tuh rapi-rapi dong, harus yang bersih di rumah. Kalau misalkan kamu gak kayak gini, gimana laki-laki mau sama kamu? Kamu dandan dong yang cantik, biar ada laki-laki yang sayang sama kamu, biar ada laki-laki yang mau sama kamu. Nah, hal kayak gini itu memaksa anak kita bahwa kemauan dan validasi laki-laki itu di atas kepentingan dirinya sendiri. Secara gak sadar anak perempuan kita akan merasa, oh ternyata validasi dari laki-laki itu penting banget nih. Aku sampai-sampai disuruh belajar masak, beres-beres, dan aku harus cantik demi penerimaan dari laki-laki. Jadi gak heran sih kalau misalkan ternyata setelah dewasa, anak kita itu bertemu dengan laki-laki yang terkesan bisa menerima dia apa adanya. Dia itu akan merasa dispesialkan. Dia akan merasa dicintai dan bisa dengan sukarela menyerahkan apapun untuk laki-laki itu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa mengganti pemahaman bahwa memasak itu memang skill yang memang harus kita punya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mendapatkan penerimaan dari laki-laki. Dan di dalam Islam pun kebersihan itu kan adalah sebagian daripada iman. Kenapa kita tidak mengatakan kepada anak kita bahwa kebersihan diri, kebersihan lingkungan itu sesuatu hal yang Allah sukai gitu. Dan ini tuh salah satu hal yang amat sangat paling aku takutkan dari memiliki anak perempuan. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi anak perempuan kita ya, bunda-bunda.